kita mau belajar lagi beberapa kata dalam bahasa Inggris yang jarang kita temui penggunaannya atau di conversation sehari-hari, tapi kata ini akan sering kita gunakan di waktu kalian membaca buku atau mendengarkan lagu seperti itu ya. Saya akan menjelaskan tentang cara membaca dan kemudian penggunaan. Oke. Kata yang pertama yaitu joy. Cara bacanya joy. Joy artinya kegembiraan. Contoh penggunaan kalimatnya, my joy is yours. Kebahagiaanku adalah kebahagiaan. Sorrow, kesedihan. Cara membacanya sorrow. 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 Kalau mau yang lebih advance lagi, R-nya diilangin. Sorrow. Contoh kalimatnya, he is trapped in a sorrow. Dia terjebak dalam kesedihan. Kind. 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 Atau artinya baik. Cara penggunaannya, is kind. Dia baik. Mean. 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 Kayak M-I-N biasa ya teman-teman. Ini cara bacanya mean. Artinya jahat. She is so mean. Dia sangat jahat. Rise. 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 Atau menaik. Lebih tepatnya muncul ya, mungkin ya lebih bisa digunakannya sebagai muncul. Contoh kalimatnya, the sun is rising, atau matahari sedang muncul. Fall. Fall. A tapi dibacanya O yang lebih ke schwa, jadi fall. Artinya menurun atau jatuh ya, bukan menurun di sini, sorry. Bisa dibantu untuk fall-nya itu artinya jatuh. Oke, contoh kalimatnya, I fall in love with you. Saya jatuh cinta terhadap. Rough. Rough. GH dalam bahasa Inggris itu melebur menjadi F. Jadi bacanya rough. OU itu nggak dibaca rauf gitu, enggak, tapi dibacanya jadi rough. Artinya kasar. Contoh kalimatnya, the rock is very rough. Batu itu terasa sangat kasar. Rotten. Rotten. O-nya jadi A. Rotten. Artinya busuk. Contoh kalimatnya, the egg is rotten. Telur itu busuk. Next ada hollow. 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 Atau kosong di dalam, atau berbentuk seperti seruling gitu ya. Itu maksudnya hollow. Misalkan, contoh kalimatnya, the pipe is hollow. Atau pipa itu berbentuk kosong. Selongsong ya. Selongsong tidak lebih tepatnya ya. Kemudian, dull. 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 Ada dull, ada dull, sama aja, tergantung penggunaan konteks kalimatnya di situ gimana. Jadi dull itu kalau di benda bisa artinya tumpul, tapi kalau di suasana bisa artinya suram, sama aja. Cara bacanya sama. Dull, dull. Tergantung siapa yang ngomong ya teman-teman. Expand. 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 Biasa, expand. Artinya memperluas. Kalau di sini ya. Ada mobil namanya expander, itu artinya yang memperluas. Gitu. Expand. Contoh kalimatnya, my father expands his business to Amsterdam. Ayahku memperluas bisnisnya ke Amsterdam. Contract. Contract. Seperti ada U setelah huruf O, tapi nggak ada sebetulnya. Jadi bacanya contract. Artinya mengecil atau bukan mengecil ya, seharusnya ini lebih ke perikatan.
Kemudian next, occupied. Nah, di sini ada typo, seharusnya tidak ada huruf X di situ. Jadi O C U P I E D, occupied, artinya terisi. Sekali lagi cara bacanya O Q pied, occupied, artinya terisi. Misalkan the available position is occupied, atau posisi yang tersedia terisi. Foolish, foolish. Dan di video sebelumnya saya udah jelasin arti kata foolish dan penggunaannya ya. Ini. Kemudian scatter, scatter, scatter. Seperti ada huruf H di setelah huruf C, tetapi tidak ditulis di situ. Jadi scatter. T-nya dulu dibaca D. Scatter. Artinya menyebar. Misalkan bentuk kalimatnya, the cancer is scattering, atau kanker itu sudah menyebar, sedang menyebar. Gather, gather, gather. T-nya jadi D, tapi nggak dibaca gather. Gather. Nah, seperti itu. Artinya mengumpulkan. Contoh kalimatnya, my teacher gather the students' applications today. Guruku mengumpulkan aplikasi dari dari muridnya hari ini. Seperti itu. Kemudian ada kata cruel. Cruel. Nah, teman-teman yang dengerin lagunya Taylor Swift yang terbaru ada Cruel Summer, itu artinya berarti apa? Musim panas yang kejam. Cruel itu artinya kejam. Bacanya cruel. Contohnya, ya itu tadi, lagunya Taylor Swift ada Cruel Summer. Ascend, ascend, ascend. Bukan ascend atau ascend, bukan. Ascend. Artinya naik. Naik ya. Misalkan, the arrow is ascending. Atau anak panah itu menaik. Nah, lawan kata ascend itu punya lawan kata sama turun. Naik kan lawan katanya turun tuh. Di sini juga sama. Ada ascend, ada descend. Kalau teman-teman suka drama Korea, ada yang namanya Descendant of the Sun. Descendant itu maksudnya apa? Keturunan. Karena asal katanya atau kata dasarnya itu dari kata descend itu. Descend itu artinya turun. Contoh kalimatnya misalkan, the descent of my grandparent is my daddy. Atau keturunan dari kakek buyutku adalah ayahku, kayak gitu kalimatnya ya. Far, far, far. Ini sama aja, nggak ada perbedaan dengan tulisan di dalam bahasa Indonesianya, cuman artinya nggak dibaca, bukan far gitu, nggak, tapi far, artinya jauh. Misalkan, my office is far, atau kantorku jauh. Lawan kata dari far itu ada near, bacanya near, kayak N-I-E, near, R-nya nggak dibaca, dan A-nya jadi E, near, artinya dekat. Misalkan my office is near, kantorku dekat. Oke, sampai itu dulu teman-teman, kita lanjutin di next video, bye-bye.